Oke, di dunia bajak laut yang menuju final nih, penemuan Rod Poneglyph sendiri, nyatanya nih ada satu sosok pria yang luar biasa tangguh mental dan psikisnya, namanya adalah Marco Phoenix. Nah, dia seorang diri bahkan berani menyerang nama-nama legendaris, Monkey D. Gap atau bahkan Kurohige. Keduanya pernah dihadapi oleh Marco nih, dan tak hanya itu saja, masih ada daftar legenda lainnya. Statusnya adalah mantan komandan Yonko besar paling masyur di masanya kala itu. Sang Phoenix selalu bangkit dari kepedihan apapun. Dia diakui tak hanya di kalangan para bajak laut kelas kakap nih, tetapi sangat-sangat diinginkan oleh para Yonko sendiri. Apa sih alasan sebenarnya Marco ini begitu diminati oleh para kaisar dunia perlautan itu? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, DR TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai abadinya keistimewaan seorang Marco sampai dikagumi para Yonko. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Sekarang ini ada hal menarik nih. Setelah Monkey D. Gap menyerang markas Kurohige di Hachinasu sendiri, di sanalah terjadi pertempuran battle yang sangat sengit ketika Gap mengeluarkan teknik-teknik baru yang kita sendiri belum pernah dengar, Galaxy Impact atau bahkan Blue Hole. Nah, ngomongin soal Gap dan Kurohige nih, sebenarnya ada satu sosok bajak laut yang mentalitasnya setangguh mereka. Bahkan orang ini pernah menghadapi keduanya nih, Marco the Phoenix. Nah, perang puncak Marineford menjadi antitesis bagaimana kehadiran Marco memutarbalikkan kemampuan angkatan laut tak semuanya tangguh. Bahkan setelah tragedi Marineford sendiri dan hancurnya Moby Dick berserta Shirohige, dia ini memimpin sisa-sisa pasukan itu untuk melawan balik Marshal Detitz yang notabene menjadi dalang penghancur bajak laut yang dicintai Marco sendiri. Perlu diingat ya, Marco ini luar biasa bencinya dengan Kurohige. Bahkan dialah bajak laut satu-satunya yang paling membuat Marco itu sangatlah marah. Tahu alasannya kenapa? Ya, ia kehilangan saudara-saudara tercintanya karena Kurohige, Touch, Ace atau bahkan Edward Newgate Shirohige ayah mereka. Yang lebih membuat Marco itu marah adalah buah iblis Gura-Gura Nomi ini juga dirampas oleh Kurohige sendiri. Karena itulah jika memang terjadi sesuatu di Hachinasu dan karena itu penyebabnya anggota Kurohige atau langsung dirinya sendiri, maka ada kabar buruk nih. Jika informasi ini menyebar sampai ke telinga Yonko Mugiwara Luffy, dia pasti akan sangat marah besar dan juga akan mengamuk. Nah, bisa aja loh, karena insiden ini mereka para aliansi Luffy juga membantu untuk insiden yang disebut sebagai prediksi awal Battle Royale. Dan tak terkecuali pria luar kru sebagai pelindung terkuat mereka, Marco the Phoenix. Karena kemarin kita beritahu beberapa hal nih, kenapa Marco ini begitu digandrungi oleh para Yonko sendiri. Bahkan kubu Mugiwara saja nih benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu jika ada sosok Marco. Nah, kejadian itu terjadi nih pada saat mereka masih di tahap awal ingin melengsarkan Kaido. Tetapi mereka tuh membutuhkan sosok jenderal besar yang bisa membantunya. Dan keyakinan pilihan mereka ada pada Marco. Semua orang setuju nih, sampai akhirnya Luffy itu mengingat betapa luar biasanya aksi si kepala nanas dalam perang puncak Marineford. Dan benar saja pertempuran Wano Kuni berlangsung sengit nakama. Tapi setelah kedatangan Marco benar-benar mengubah keadaan. Tahu kenapa alasannya? Ya, bayangkan dia datang seorang diri seperti Phoenix yang selalu sendiri namun sangat tangguh. Di atas air terjun ia sudah menghalang dan menenggelamkan kapal bajak laut Big Mom. Aksi heroiknya masih berlanjut pula ketika dia seorang diri awalnya menahan dan melumpuhkan dua All-Star Kaido, King serta Queen. Kedua buahan Kaido saja bahkan terheran-heran, sebenarnya masih seberapa kuat lagi si Phoenix itu. Nah, bertempur seorang diri menghadapi dua jenderal besar Kaido tentu sangat tak mudah. Tetapi Marco ini berhasil mendesak bahkan menjatuhkan mereka berkali-kali lipat. Nah, ingat ya, orang ini tuh menghadapi Big Mom sendirian di Wano Kuni hingga membuat Carlot Perespero luluh lantah dibantai karenanya. Kita tahu nih, karena dasar keberanian yang diandalkan inilah Marco itu begitu diminati oleh para Yonko lainnya. Dari mulai Big Mom kala itu sampai Akagami begitu mengakui kehebatan Marco. Big Mom saja menginginkannya nih. Akagami juga pernah mengutarakan niat merekrutnya. All Star Kaido takjub dengan kekuatan besar mantan komandan tempur pertama Shirohige. Nah, Luffy sendiri begitu berterima kasih jika mengetahui kedatangan dari Marco Phoenix. Nakama sebenarnya ada alasan lebih akurat lagi nih kenapa Marco ini sangat-sangat diminati. Hal ini didasari dari pengalamannya di masa lalu. Nah, jawaban ini memang dikarenakan Marco itu memiliki mentalitas tangguh hingga di dunia baru sekarang. Buah iblisnya legendaris itu Phoenix dan dirinya memang hidup sudah lebih lama daripada Shanks.
Kita sendiri yakin nih bahwa Marco ini memang tidak akan pernah melawan Shanks karena keduanya saling menghormati satu sama lain. Tetapi bukan berarti Marco ini tidak berani melawan Shanks loh. Dia itu sudah sangat-sangat berani. Bahkan nih, jika kita melihat catatan sejarah, ada satu masa ketika Shanks itu masih menjadi bocah magang, sementara Marco itu bersama Shirohige sudah memimpin garis depan pertempuran. Nah, yang mengherankan lagi, Marco dengan berani-beraninya langsung memilih lawan sang raja kegelapan Silver Relic. Nah, dari adegan itu saja kita pasti sudah bisa merespon nih seperti apa level kekuatan Marco di masa mudanya. Bahkan nih, jika diteliti lebih jauh lagi, 3 Admiral Angkatan Laut adalah pasukan terkuat dari marinir. Nah, hebatnya Marco ini mampu mengimbangi ketiganya loh. Kala itu dia berkali-kali membuat Kuzan kerepotan, menyerang Kizaru dengan teknik-teknik tak terduga ataupun menahan dari magma Kainu. Dan seperti yang kita tahu, meskipun Marco itu memang istimewa, tetapi Marco sendiri memang memiliki batasan. Tetapi keberanian sama mental dirinya itulah mungkin yang sama sekali tidak memiliki batasannya. Seperti yang kita tahu pula, bagi seorang bajak laut yang notabene sudah tidak memiliki pemimpin yang ia singgahi dalam kelompok kapal, mestinya seorang diri hidup di jalannya kini, bajak laut itu harusnya semakin melemah. Nah, tetapi hebatnya untuk kasus Marco sendiri ini sedikit berbeda nakama. Seperti karakter dari burung Phoenix yang lebih suka untuk menyendiri, tetapi di balik kesendiriannya itu Phoenix malah lebih kuat. Bekerja dan bertarung seorang diri, Phoenix itu lebih bebas akan dirinya itu. Tapi bagi sebuah kelompok-kelompok besar akan benar-benar mengalami kemajuan signifikan nih, dan begitu terbantu jikalau Phoenix itu datang untuk membantunya. Nah, itulah yang terjadi kepada Marco dan kubu Mugiwara yang begitu berterima kasih kepadanya. Kejadian Wano Kuni saja untuk adegan perpisahan itu sebagai contoh nyata nih, sehabis pertempuran panjang dan Marco akan kembali ke Sphinx. Mereka sangatlah berterima kasih dengan keberadaan dari Marco. Nah, sebagai bagian dari penutup kenapa Marco ini istimewa, ada pada perbincangan Akagami Shanks kala itu. Kau Marco ya? Bagaimana kalau kau bergabung menjadi kruku sekarang? Ya, itulah yang dikatakan di Moby Dick kala itu. Dan yang menarik, di Wano Kuni pun Marco juga menumpang di kapal Akagami Red Force kala itu. Dan lagi-lagi Sang juga menanyainya, apakah dia masih ingin bergabung ke sebuah bajak laut? Nah, kata Marco dengan santai, jawabannya seperti ini. Terima kasih Akagami, aku sudah cukup tua untuk melayani bajak laut besar seperti kalian. Oi. Kemudian Ben Beckman serasa menambahkan seperti ini. Kau pikir bisa semudah itu mengajak orang seperti dia bergabung lagi? Dia orang yang tahu jalan hidupnya harus seperti apa. Ya, itulah Marco the Phoenix, satu nama bajak laut besar yang pernah ada dalam sejarah lama sampai ke dunia baru sekarang. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai berbagai alasan kenapa Marco ini begitu diminati oleh para kaisar dunia perlautan dalam sejarahnya sendiri. Sang flamboyan abadi, Phoenix Marco. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.